Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, kami dari kelompok pertama dari MK Hadis Tematik Kontemporer akan mempresentasikan makalah kami tentang hadis 2 ciri penghuni neraka. Nah, yang pertama, redaksi hadis dan artinya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nar lam arahma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqara yadribun bihan nas wa nisa'u kasiyatu aribat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'sanamati bikhtil ma'iliti la yadakhlunal jannah wala yajadna rijaha wa in ribahaha liyawujada min masirati kadza wa kadza. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu yang pertama suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, kemudian mereka mencambuk manusia dengannya, dan 2 wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Kemudian pendapat ulama tentang hadis 2 ciri penghuni neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Para ulama berkata mereka adalah para polisi yang mencambuk manusia tanpa alasan yang benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya mereka mencambuk manusia dengannya, yaitu cambuk panjang yang ada bulunya. Mereka mencambuk manusia tanpa alasan yang benar. Jika mencambuk dengan alasan yang benar, maka tidak apa-apa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 24. Yang kedua dari penghuni neraka, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Ada yang mengatakan mereka berpakaian dengan pakaian yang sesungguhnya, tetapi telanjang dari takwa, karena Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Berdasarkan pendapat ini, maka hadis ini mencakup semua wanita fasik dan jahat, walaupun mereka memakai pakaian yang lebar, karena maksud dari pakaiannya itu pakaian yang tampak seperti baju tetapi telanjang dari takwa. Ada juga yang mengatakan bahwa kasiyat, artinya itu mereka berpakaian tetapi menutupi auratnya karena pakaian itu ketat, atau karena terlalu tipis jadi menutupi auratnya, atau bisa jadi karena terlalu pendek. Dan semua wanita yang memakai seperti pakaian yang disebutkan, maka dia adalah kasiyat ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Sebagian para ulama berkata, bahkan wanita itu menaruh imamah sorban di atas kepalanya seperti imamahnya laki-laki, sehingga kerudungnya terangkat dan meninggi seperti punuk unta. Dia memperindah kepalanya dengan keindahan yang menimbulkan fitnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, yaitu mereka tidak masuk surga dan tidak mendekatinya. Padahal aroma surga itu tercium sejauh perjalanan 70 tahun atau lebih.
tetapi wanita tersebut tidak akan mendekati surga. Wal iyadzu billah, karena dia keluar dari jalan yang lurus, dia berpakaian tetapi telanjang. Dia berjalan melenggak-lenggok dan kepalanya dimiringkan seperti punuk unta yang miring yang bisa membuat fitnah. Maka hadis ini menunjukkan haramnya hal-hal yang semisal dengan yang disebutkan di atas, karena itu semua diancam dengan ancaman terhalang dari masuk surga. Itu juga menunjukkan bahwa semua termasuk dosa besar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena tabarruj, berpakaian tapi telanjang. Pada asalnya tabarruj adalah berhias dan bersolek. Ma'mar radhiyallahu anhu berkata, tabarruj yaitu menampakkan kecantikan dan keindahannya. Para wanita muslimah, hendaknya kalian takut kepada Allah dan pakaian kalian. Malulah kepada Allah. Sifat malu merupakan sifat yang melekat pada wanita. Malu juga bagian dari iman. Bahkan akhlak Islam yang mulia adalah malu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.